Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfuza dari Pendidikan IPS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan tentang kontribusi sarana dan prasarana terhadap kelancaran kegiatan administrasi pendidikan. Pengertian sarana prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, misalnya ruang kelas, dan lain sebagainya. Prasarana pendidikan adalah semua peralatan perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah, misalnya halaman, dan lain sebagainya. Proses administrasi sarana prasarana. Yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan. Fungsi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar, agar siswa lebih berminat dan mudah menerima penjelasan dari guru. Salah satu yang mempengaruhi peningkatan prestasi belajar siswa adalah kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka peserta didik dapat meningkatkan prestasinya dengan semaksimal mungkin. Jenis-jenis sarana dan prasarana. Nawawi mengklasifikasikan sarana pendidikan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Adapun sarana pendidikan yang habis dipakai ialah kapur tulis. Dan sarana pendidikan yang tahan lama ialah atlas dan lain sebagainya. Yang kedua, ditinjau dari bergerak tidaknya. Adapun sarana pendidikan yang bergerak, seperti benda-benda yang dapat dipindahkan. Contohnya lemari arsip. Dan sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak, ialah benda-benda yang sulit untuk dipindahkan ke tempat-tempat tertentu. Yang ketiga, ditinjau dari hubungannya dengan proses pembelajaran. Adapun alat pelajaran seperti buku dan alat peraga seperti alat bantu pendidikan, dan media pengajaran adalah visual, audio, dan audiovisual. Prasarana pendidikan diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, prasarana langsung adalah prasarana yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran, misalnya ruang kelas, ruang laboratorium, ruang praktik, dan ruang komputer. Yang kedua, prasarana tidak langsung adalah prasarana yang tidak digunakan dalam proses pembelajaran, misalnya ruang kantor, ruang UKS, ruang guru, taman, dan tempat parkir, dan lain sebagainya. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Yang ketiga, pengawasan dalam penggunaan alat praktik oleh siswa. Pengaruh sarana dan prasarana dalam penunjang kualitas sekolah dan siswa, seperti Suryo Subroto mengutip dari Depdikbud, semua fasilitas yang diperlukan agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Peran penting sarana dan prasarana pendidikan. Guru sangat membutuhkan sarana pembelajaran, begitu pula dengan siswa. Siswa mampu berperan aktif apabila adanya sarana dan prasarana yang lengkap di sekolah. Standar sarana dan prasarana yang seharusnya. Standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang pertama, ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban atau toilet, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga. Standar sarana dan prasarana sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban atau toilet, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain atau berolahraga. Standar sarana dan prasarana sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa,
ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban atau toilet, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.